Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Muzani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu lagi bersama saya Miftahul Ihsan di acara Bincang Santai Al-Muzani bersama Ustadz Abu Hanifah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, sehat. Jadi kali ini kita mau ngomongin ini Ustadz, sebuah fenomena yang kita melihat fenomena ini hari ini orang itu cenderung tidak menganggap ini sebagai fenomena yang sebagai sebuah fenomena yang serius dalam agama, Ustaz. Jadi kan ada tuh kadang ada pertunjukan yang kemudian dalam pertunjukan tadi ya menghina agama, atau menjadikan Allah, Rasul atau ayat-ayat atau syariat agama itu sebagai bahan tertawaan, bahan untuk kemudian memicu ketawa seseorang dan lain sebagainya. Ini kan sebuah fenomena yang sebenarnya ya kalau kita bahasakan ke dalam bahasa syariat itu kan istihza, Ustadz ya. Mungkin Ustadz bisa jelaskan sedikit, Ustadz. Jadi ini bagaimana sih sebenarnya agama memandang memandang istihza ini sendiri, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Istihza atau mengolok-ngolok agama, apakah itu mengolok Allah, Rasul, ayatnya, hadis. Bahkan para ulama sampai menyebutkan semua persendian dalam agama, mengolok-ngolok, memotong kuku, disebutkan oleh Al-Haytami, ya, memotong kuku yang merupakan sunnah Rasul, bersiwak, apalagi lebih dari itu. Sampai seperti itu, ya? Sampai seperti itu. Maka itu hukumnya adalah kekufuran. Kekufuran maksudnya apa? Perbuatan tersebut kufur, pelakunya pun juga kafir. Ini berbahaya sekali karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok, menjadikan Allah, ayatnya, Rasulnya sebagai bahan-bahan olok-olokan, jangan kalian minta uzur lagi. Allah yang menafikan, meniadakan uzur untuk mereka, orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan lelucon, bahan olok-olok. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Artinya Allah menetapkan adanya keimanan sebelum terjadi pengolok-olokan. Ketika mereka mengolok-olok, Allah tiadakan keimanan mereka. Allah nafikan dan Allah tegaskan qad kafartum ba'da imanikum. Nah, ini sering kali terjadi sebagaimana yang tadi Ustadz Miftah sebutkan ya. Di pertunjukan, kayak sekarang banyak nih Ustadz fenomena stand up comedy, lawak. Mereka itu seperti kehabisan bahan untuk melucu, akhirnya mereka menjadikan agama. Karena agama ini adalah hal-hal yang sensitif. Ya, namun sekarang ini karena kelakuan mereka orang-orang yang lelucon tersebut, entah komika namanya atau yang lainnya, akhirnya agama ini seperti tidak ada harganya. Mereka injak-injak agama ini dengan lelucon-lelucon mereka. Mereka bumbu-bumbui dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas sehingga membuat orang lain tertawa, ya. Dan ini tujuan mereka, membuat orang lain tertawa dan atau mungkin tujuan lain karena mereka memang benci terhadap Islam. Oh, jadi secara tidak langsung berarti begini ya, secara tidak langsung ketika seseorang membiarkan perilaku istihza tadi, maka tadi orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengar, dia akan memahami kehaibah atau kewibawaan agama itu turun. Ya, karena ayat yang tadi kita bacakan tadi, ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai landasan untuk mengkafirkan, meniadakan keimanan orang-orang yang mengolok-olok itu. Sampai dibawakan sendiri oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Pembatal Islam yang ke-6 dan para ulama yang lainnya, para fuqaha di Kitabur Riddah, di buku-buku fikih, membawakan ayat ini yang berbicara mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat ketika baru pulang dari Tabuk, ya, mengolok-olok. Tidaklah kita melihat orang-orang yang lebih rakus dalam hal makan, dalam urusan perut, lebih penakut kalau berjumpa musuh dibanding dengan para qurra kita itu, yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang mengolok-olok waktu itu cuma satu orang, tetapi Allah sebutkan dengan lafaz jama'.
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, bukan dengan kuntah. Tapi Padahal satu orang, tapi kuntum. Kenapa demikian? Karena yang lain tidak mengingkari. Nah, yang lain tidak mengingkari. Padahal dalam Islam jelas, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ini puncak kemungkaran. Mengejek-ngejek Allah, mengolok-olok Rasul, Islam. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Kalau dia nggak mampu, dengan lisannya. Kalau dia nggak mampu juga, fabi qalbi, dalam hatinya. Wadzalika adaful iman, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Nah, kata para ulama di antaranya Syekh Shalal Al-Fauzan di Syarah Mukhtasar Zadul Ma'ad, ya, fabi qalbi, dengan hatinya, yaitu bukan cuma benci dalam hati, dan dia mesti menghindar dari kemungkaran tersebut. Jangan dia berada di tempat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzu biha fala taq'udu ma'hum." Nah, ini telah Allah turunkan kepada kalian di kitab, jika kalian di Al-Qur'an, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah didustakan dan diolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Maka saya mengkhawatirkan, dan ini memang terjadi, para komika yang melawak di teater komedi, penontonnya itu bertepuk tangan, tertawa, tidak ada yang lari ketika mereka mengolok-olok agama. Maka kata para ulama, ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz di Subul Salam, oleh Syekh Shalal Al-Fauzan di Durus Syarah Nawaqidul Islam, maka mereka pun kufur. Oh, bisa ini gitu ya. Jadi dengan hanya melihat sebuah pertunjukan yang kemudian ada istihza'nya, ya, terus kemudian dan dia tidak ada pengingkaran, dalam artian dia tidak meninggalkan majelis tersebut ketika terjadi istihza', orang tersebut bisa jatuh dalam kekufuran. Iya, ini masalah serius. Masalah serius yang tidak ada udzur di sini. Allah yang tiadakan udzur tersebut. La ta'tadiru. Oleh karena itu udzur satu-satunya dalam masalah ini hanya ketika dipaksa. Ya, mukroh, dia dipaksa. Para fuqaha pun menyebutkan dipaksanya itu. Kalau dia nggak tahu gimana, San? Dia nggak tahu kalau atau mengolok-olok agama itu membatalkan keislaman misalnya. Ijma' para ulama, tidak ada udzur bil jahal dalam istihza'. Ini ijma' para ulama. Di hadapan kita ada kitab Syekh bin Baz Subul Salam. Syekh bin Baz yang menyatakan qad ajma' ulama ul Islam fi jamil asar wal amsar ala kufri man istahza'a billahi wa rasulih aw kitabih aw syai'in min ad-din. Wajma'u ala anna man istahza'a bi syai'in min dzalika wa huwa muslimun annahu yakunu bidzalika kafiran murtadan al-Islam. Ya, yajibu qatluhum. Kata Syekh bin Baz, para ulama telah bersepakat di seluruh negeri, seluruh waktu, semuanya atas kufurnya, kafirnya orang yang mengolok-olok Allah, Rasulnya, atau sesuatu dari agama ini. Semuanya mereka bersepakat, ya, bahwa siapa saja yang mengolok-olok agama ini, ya, dalam keadaan dia Muslim, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam, dan dia mesti dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin, oleh pemerintah. Kalau masalah dibunuh, pemerintah kaum muslimin yang berwenang. Nah, kenapa tidak ada kejahilan? Orang yang mengejek, maka dia menentang. Tidak mungkin seorang yang muslim yang berakal, dia akan mengejek-ngejek Al-Quran, kecuali ada penentangan di kolbu dia terhadap Al-Quran. Mengejek Allah, mengejek Rasul. Tidak mungkin orang yang jahil. Orang jahil justru Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kepada orang yang tahu. Ini malah mengejek. Ya. Nah, para ulama tidak memberikan uzur dalam masalah ini. Ini disepakati oleh para ulama. Kalau ada yang menyatakan, oh diberikan uzur, berarti dia menyelisihi para ulama. Ya, menyelisihi para ulama, dan penyelisihan dia tidak dianggap. Ya, dan satu-satunya tadi uzur yang dikatakan tadi diterima dipaksa, Ustaz. Sebagaimana hal yang dialami oleh Amr bin Yasir. Ya, ketika dia mengolok-olok Rasulullah SAW dan Allah bela. Ya, bahwasanya kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Ya, ditanya mana oleh Rasulullah SAW, kaifa tajidu qalbak, gimana? Nah, kata beliau mutmainan bil iman. Gimana kalbumu? Tetap tenang dalam keimanan. Nah, artinya orang yang dipaksa dia tidak ridho dengan apa yang diucapkan dan dia tetap teguh dalam keimanan. Tapi dipaksanya ini dibahas oleh para fuqaha tadi, Ustaz. Di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jenis pemaksaan itu ada dua. Ada yang mukroh tam, ada mukroh nakis. Orang dipaksa secara sempurna, artinya kalau dia nggak melakukan apa yang diinginkan untuk mengejek agama, ya,
akan menyebabkan hilang nyawanya atau cacat tubuh dia secara permanen, maka ini yang diizinkan dalam syariat dengan syarat kolbu dia tidak ridho. Kalau kolbu dia ridho, para fuqaha sepakat dia kufur juga. Nah yang kedua mukroh nakis ini, orang yang dipaksa tapi pemaksanya ini kurang. Artinya kalau dia tidak mengikuti ancaman, ya, ayo kamu ngejek agama, kalau enggak kamu saya ancam. Ancamannya apa? Ancamannya itu bukan yang menyebabkan nyawanya hilang. Yang kedua bukan menyebabkan anggota tubuh dia cacat secara permanen. Ayo kamu ejek agama, kalau enggak kamu saya persekusi. Kamu saya bikin perjanjian materi 6.000. Nah, atau kalau enggak kamu saya pukul aja enggak menyebabkan kematian cacat permanen. Ini enggak boleh diikuti. Nah, sekarang begini Ustaz, kan ada kalanya sesuatu tuh jelas dia istihza. Tapi ada kalanya dia masih ya ini istihza atau tidak ya. Itu gimana Ustaz? Yang dianggap oleh para ulama istihza, mengolok-olok itu ada dua Ustaz. Yang pertama itu yang istihza sharih bil qaul. Jelas, nyata, gamblang dengan ucapan. Tidak ada kemungkinan ini istihza atau bukan. Ini olok-olok atau bukan. Yang dianggap oleh ulama sebagai penentuan hukum ini istihza ada yang sharih dengan qaul. Semisal ucapan mereka yang ngolok-ngolok jenggot, cadar dan yang lainnya. Yang kedua al-istihza bil isyarah, dengan isyarat, dengan ngedip-ngedipin mata. Ini terjadi di Al-Qur'an. Allah sebutkan ya bahwasanya di Al-Qur'an ini Allah sebutkan hal tersebut. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka melewati orang kafir, orang beriman, maka mereka saling memberikan isyarat, mengedip-ngedipkan mata itu ya. Nah ini merupakan istihza kata para ulama, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau Durus fi Syarah Nawaqidil Islam. Jadi ada dua, dengan sorih, ya, gamblang, nyata, detail, nggak ada kemungkinan lain itu kecuali adalah ngolok-ngolok dengan ucapan. Yang kedua dengan body language, bahasa tubuh, isyarat dan yang lainnya. Ya, yang ketiga istihza yang ada kemungkinan itu tidak dianggap. Artinya ini diserahkan kepada qadhi, kepada para ulama yang untuk merinci apakah ini istihza atau bukan. Ya. Berarti kalau yang kedua 1 dan 2 itu hukumnya sama Ustaz? Sama itu yang disebutkan oleh para ulama. Iya, demikian Ustaz. Dengan catatan kalau yang kedua tadi dia tidak ada sama ya Ustaz? Tidak ada dengan isyarat tersebut tidak ada makna lain kecuali makna istihza, mana mengolok-olok agama itu Ustaz. Khair Ustaz. Ya cukup jelas ya Ustaz. Karena ya tadi Ustaz, kita ketika ada sebuah generasi kaum muslimin, generasi muda tumbuh kemudian dalam suasana Islam diolok-olok yang kemudian menganggap hal itu biasa, itu kan menyedihkan. Itulah kurangnya kecemburuan pemuda kaum muslimin saat ini terhadap Islam, sehingga ketika agama mereka diolok-olok mereka tidak marah, mereka tidak bangkit. Harusnya mereka memiliki kecemburuan yang besar. Yang mereka lebih marah harusnya ketika mereka marah ketika bapak mereka diejek-ejek, ibu mereka diejek-ejek. Bagaimana sekarang kita dapatin beberapa orang, ibunya, bapaknya, keturunannya, atau baru sukunya diejek-ejek dia marah, bangsa dia diejek-ejek dia marah, tapi agama aja diejek dia nggak marah. Ini musibah, musibah di atas musibah. Musibah pertama terjadi pengejekan, pengolok-olokan terhadap Islam. Yang kedua musibah yang kedua, ahlul Islam, kaum muslimin tidak marah terhadap hal ini. Tapi Ustaz, saya rasa demikian. Ya, bagi saya sih poin besarnya tadi Ustaz ya. Maknanya harus adanya memang di generasi umat Islam ini tumbuh pengagungan, ta'zim kepada Allah, Rasul dan agama, kan gitu Ustaz ya. Ustaz. Ini menjadi indikasi bagi para dai, para ini untuk tadi meningkatkan kesadaran akan perlunya berbangga dengan agama. Ya. Oke, jazakumullah Ustaz Abu Hanifah. Mungkin kita nanti ketemu lagi di di bincang santai Al-Muzani berikutnya. Kita cukupkan dulu pemirsa Al-Muzani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.